الغيبة والحرام وترجمان بلسان الكدام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زدوا شرفا يا رب، زدوا شرفا يا رب، وكرما وتعزيما ورفعة ومحابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Beberapa waktu yang lalu Al-Fakir pernah menyampaikan bahwa ada 5 tingkatan sholat itu. Ada beban, ada kewajiban, ada kebutuhan, ada rasa syukur, dan terakhir cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa jama'atihi wa adba'ihi min yaumina hadza ila yaumin nadduh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala aidon inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Kotong Manaf, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan panjang umur untuk senantiasa memberikan bimbingan kepada kita yang masih agak-agak muda. Ya Ustadz Maulana, yang masih agak-agak muda gitu. Kalau yang muda nono yang di belakang. Nah ini yang sampingnya di bawah ini paling muda gitu. Orang tua kita Bapak Haji Pracoyo Agus, para guru, ada Ustadz Maulana, Ustadz Mansuri, Ustadz Abdul Majid, Ustadz Kamaluddin, Ustadz Agus, Ustadz Haji Bahwani, Ustadz Muhammad Dina, seluruh jamaah Musholla Al-Mubarakah dan jamaah Masjid Al-Inayah yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini, yang insya Allah seluruhnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bawa contekan aja, nanti kalau misalkan lupa kan gampang, contekannya banyak. Tapi sebelumnya, kalau orang-orang solih yang senantiasa menghabiskan waktunya untuk mengabdi dan menghamba kepada Allah, monggo Ustaz Roih dan jamaah Masjid Nurul Hidayah, ahlan wa sahlan bihudurikum. Tat, nunggu. Afan, Tat, sambil nunggu Ustaz Ridwan. Masih 2.
Ya, jadi kalau orang-orang solih yang setiap saatnya senantiasa menghambakan diri kepada Allah, itu selama 11 bulan setelah kepergian bulan Ramadan, itu senantiasa introspeksi dan memperbaiki diri untuk terus mengawal apa yang beliau peroleh atau yang mereka peroleh selama bulan Ramadan, sehingga jangan sampai apa yang didapatkan saat bulan Ramadan itu sia-sia dan lepas begitu saja. Itu mereka. Nah, kalau kita kadang-kadang karena habis Ramadan merasa sudah bebas ya, sudah ka yaumin waladathu ummuhu, begitu kan, maka udah buka lembaran baru gitu lah. Lembaran barunya ini yang kadang-kadang banyak warnanya gitu. Nah, karenanya ketika datang bulan-bulan yang mendekati Ramadan, yaitu bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, itu kita heboh karena memang sekian banyak riwayat yang sampai ke kita bahwa di bulan-bulan itu memang banyak sekali Allah membukakan pintu rahmatnya, sehingga mohon maaf dalam tanda kutip kadang terkesan perbuatannya ringan, sederhana, tetapi pahalanya luar biasa gitu. Nih, ya, pekerjaannya ringan, sederhana, tapi pahala yang dijanjikan luar biasa. Itu tidak masalah, asal yang perintah pokok ya, yang Allah berikan ke kita, Allah wajibkan kepada kita, yaitu kewajiban sholat 5 waktu, terutama itu yang paling pokok, itu tidak ditinggalkan, tidak diabaikan. Nah, ini sebab kalau misalkan kewajiban pokoknya yang terabaikan, kemudian kita ngambil yang tambahannya tadi, maka yang terjadi ibarat sebuah bangunan yang pondasinya tidak kuat. Ketika ditimpakan di atasnya, maka dia akan tenggelam, akan hilang. Nah, momen Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW mestinya mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya kewajiban sholat. Beberapa waktu yang lalu Al-Fakir pernah menyampaikan bahwa ada 5 tingkatan sholat itu. Ada beban, ada kewajiban, ada kebutuhan, ada rasa syukur, dan terakhir cinta. Nah, tentu idealnya yang terakhir ini ketika kita melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Tapi setidaknya jangan sampai pada posisi yang pertama, jangan sampai ada pada posisi yang kedua, apalagi yang pertama. Yang kedua kewajiban. Kewajiban ini biasanya harus nunggu ada yang memobilisasi, ada yang menggerakkan, ada yang woro-woro. Tapi kalau yang lebih parah lagi yang pertama, beban. Kalau beban nih cenderung menghindar. Siapapun naluri manusia itu kalau beban cenderungnya menghindar. Kalau beban ya Wan ya. Nah, yang beban ini ya jangan sampai lah. Digambarkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 143 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu digambarkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka yang menerima sholat itu sebagai beban itu adalah yang disebutkan di situ tadi. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mau tapi ogah-ogahan. Nah, ini jangan sampai ya malas. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia nggak ingat sama Allah sama sekali. Kalau ingat pun sedikit. Jadi untuk menyesuaikan saja. Nah, ini jangan sampai. Apalagi Isra Mi'raj sudah kita ulang berkali-kali, bertahun-tahun. Setiap datangnya bulan Rajab, pada saat itu juga kita diingatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, entah via media televisi, koran, atau apa yang kita baca, atau dari siapa, dari mubaligh, dari penceramah dan lain sebagainya, maka harus mengingatkan kepada kita itu. Nah, kalau ini sudah kita laksanakan, ibu bapak dan hadirin,
maka informasi tentang amalia yang dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban itu monggo kita kerjakan bersama. Al-Fakir tidak ingin kembali lagi ke persoalan apakah itu bid'ah, apakah ini capek kita, karena setiap kali datangnya tahun itu juga yang dibahas. Sekarang begini saja, kalau misalkan perbuatan itu tidak bertentangan dengan syariat, ya udah kerjakan aja. Malam nisfu Sya'ban misalnya baca Yasin 3 kali, yang baca Yasin dimasalahkan, sementara yang nggak baca Yasin yang di luar malah nggak dipersoalkan. Ini kan jadi persoalan baru gitu. Ya, siapa bilang kalau baca Yasin itu kemudian tidak baik? Kemudian dia beralasan Nabi memang melarang, tidak boleh mengkhususkan malam-malam tertentu untuk melakukan amalia tertentu, itu nggak boleh. Ini bukan menentukan. Kalau mau membaca sepanjang malam kita nggak bisa. Ustaz Dina, ada yang kritik katanya nggak boleh melaksanakan bacaan-bacaan tertentu di malam-malam tertentu misalnya. Ya soalnya mau tiap malam nggak bisa, maka ngumpulkannya ya malam ini bisanya gitu. Ya udah, jadi yang seperti itu udah dilaksanakan, tidak ada masalah. Cuman kalau yang jelas-jelas bid'ah misalnya seperti melaksanakan sholat nisfu Sya'ban gitu, itu kalau dalam kitabnya Anatut Thalibin dan juga disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad oleh karya Kiai Syekh Zainuddin Al-Malibari, itu memang disebutkan tidak ada dasarnya gitu. Kalau sholatnya nisfu Sya'ban, jadi misalkan niatnya usolli sunnatal li nisfi Sya'bana gitu. Tapi mohon maaf, belakangan ada orang yang lebih pinter, ada orang yang lebih luas wawasannya, ada yang lebih banyak kitab yang dibaca, kemudian nggak apa-apa gitu ya. Saya nggak no comment, saya nggak berani komentar kalau udah seperti itu. Nah, cari aman saja. Cuman kalau yang saya baca sebatas yang saya tahu itu dalam kitabnya Anatut Thalibin dan dalam kitab Lataiful Irsyadul Ibad itu disebutkan seperti itu, tidak ada. Tapi kalau ada yang mengatakan ada gitu ya, saya tidak berani mengkritik lah dan tidak berani komen lagi dah. Tentu beliau bacanya lebih luas, wawasannya juga ngopinya lebih pahit gitu, meleknya lebih banyak gitu, dan rokoknya lebih banyak juga mungkin ya Wan ya. Jadi wawasannya lebih luas. Kalau saya kadang-kadang sama Haji Bahwani cuman ngopi aja dikit sama Ustaz Dina, itu Ustaz Dina izin gitu. Nah, apa bedanya antara kita dengan as-salafus sholih tadi, orang-orang yang biasa mengabdikan diri yang kepada Allah tanpa tergoda oleh kehidupan dunia itu? Bedanya kalau bagi beliau itu ya biasa-biasa saja gitu. Jadi begitu selesai Syawal ya udah jungkung lagi, sungguh-sungguh lagi dalam mengabdi kepada Allah. Nggak ada bedanya bagi mereka itu bulan apapun, karena sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang hari pokoknya senantiasa meningkatkan kualitas ibadahnya di hadapan Allah. Sehingga grafiknya begitu Ramadan yang lalu lah katakan, begitu Ramadan kemudian keluar bulan Syawal, terus grafiknya meningkat, sehingga datang bulan Rajab, datang bulan Sya'ban nggak terasa baginya, ya Allah sudah Ramadan lagi. Sehingga pas masuk bulan Ramadan, alhamdulillah doa saya sudah dikabulkan oleh Allah, karena doa waktu itu yang dibaca pada Ramadan yang lalu itu, sampaikanlah aku pada Ramadan yang akan datang. Nah, kenapa kita penting Raja Isra Mi'raj penting, kemudian Isra penting tadi mengingatkan, orang mana ini Rawabada, bentar lagi udah mau puasa, kurangi aktivitas dan intensitas kita di luar, sambut tuh bulan yang mau datang tuh, bulan yang agung banget tuh, belum tentu tahun depan bisa ketemu lagi, makanya sambut. Nah, kalau kita langsung nyambutnya pada tanggal 1 bulan Ramadan, maksudnya 1 Ramadan itu, takutnya kita nggak punya persiapan, sehingga mestinya saat itu rahmat turun kepada kita, karena belum punya persiapan maka kita kedandapan, ibarat kita kedatangan tamu, kita belum siap apa-apa gitu. Saya diketok-ketok Pak Diagus misalnya, tok-tok, Masya Allah belum bangun, di luar udah banyak tamu, terus gimana ceritanya gitu kan, nggak enak. Nah, makanya diingatkan paling tidak persiapan dari bulan Rajab, nisfu Sya'ban. Jadi seperti itu hadirin ya, kira-kira
kenapa penting buat kita? Penting mengingatkan agar kita mulai lagi persiapan zahiron wa batinan, lahir dan batin. Maka insya Allah nanti dikoordinir atau paling tidak diinformasikan dari forum komunikasi Masjid Musola Kelurahan Cipedak, khususnya RW 2, nanti kapan pelaksanaannya biar seragam. Kemarin saya dapat informasi begitu, tetapi ini agak-agak merugikan saya ini, Pak. Jadi tentengannya yang mestinya kalau bisa di Al Inayah malam ini, Nurul Hidayah malam besok, ya kan? Enggak bercanda saya. Jadi diseragamkan, jadi kalau udah di sini ya udah maton di situ. Kiai Manarul cerita gitu waktu itu. Kalau Idul Fitri 2 hari jangan diributin, yang untung saya gitu. Itu kata Kiai Manarul. Wah bisa Kiai? Iya, khutbahnya 2 kali. Tahlilan jangan dibid'ahkan, ntar kalau nggak ngadain saya nggak dapat berkat itu. Udah kebiasaan kita yang udah biasa gitu udah kita laksanakan, insya Allah baik dan membawa berkah. Monggo Ibu Bapak, silakan. Udah ya kan, sambil nunggu Ustaz Ridwan, mudah-mudahan beliau. Jadi tadi pagi telepon saya jam 4, kalau minta digantiin saya bilang udah jalan aja, udah 5:30 ditunggu nggak apa-apa, terlambat nggak apa-apa, udah. Orang rawa badak masa terlambat juga suruh pulang. Mantelnya ketinggalan di rumah mertua katanya gitu, Bu. Ya kacau ini. Jadi berangkatnya hujan, pulangnya terang, jadi mantelnya ditinggal di rumah mertua. Ada aja nih Ustaz dari hutan. Untuk selanjutnya Al-Fakir ingin bacakan makalah yang ada di kitab Nasoihul Ibad. Sebelumnya untuk mendapatkan keberkahan dari yang beliau tuliskan di sini, kita hadiahkan Fatihah untuk mualif kitab ini, yaitu Syekh Al-Alim Al-Alamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tasi'atu an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Dari Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu. Sufyan Tsauri itu salah seorang sahabat, wa huwa Syekhul Imam Malik, gurunya Imam Malik. Apa kata beliau? Kullu maksiatin, setiap maksiat, setiap bentuk kedurhakaan, setiap bentuk pelanggaran terhadap aturan agama, nasiatun yang muncul an syahwatin, dari keinginan, ay ashtiyakin nafsi ila syai'in, keinginan diri, keinginan jiwa, keinginan nafsu terhadap sesuatu, fa innahu yurjahu fronuha, masih dalam batas-batas mungkin diampuni. Jadi ini kita semua yang hadir di sini kan tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa, nggak ada. Bahkan kalau mau jujur, orang masih hormat ke kita, orang masih mau dekat dengan kita karena Allah masih menutupi kekurangan, kelemahan dan kejelekan kita. Seandainya nih Allah buka kejelekan dan kekurangan dan serta kealpaan dan aib kita semua, pasti berusaha semuanya untuk menutupi dirinya biar orang lain tidak tahu. Karena kan dosa itu dalam hadis Nabi disebutkan maha kafi nafsika. Perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang ketika melakukannya hati kita gelisah dan malu atau takut kalau orang lain melihat. Itu seperti itu. Jadi apapun perbuatan yang kita lakukan, seandainya orang lain tahu itu kita malu, nah itu berarti perbuatan itu dosa. Maha kafi nafsika, sesuatu yang
memang dirahasiakan, malu kalau orang lain lihat. Tetapi kalau perbuatan itu munculnya karena keinginan, karena syahwat, maka masih dalam batas-batas kemungkinan Allah mengampuni kalau kita kemudian bertaubat dan menyesal. Ya banyak keinginan yang muncul dari syahwat. Makan, kita pengen makan sate banyak. Kemudian setelah itu kekenyangan, lalu berat untuk melaksanakan tarawih. Kan maksiat juga itu. Salat isya-nya lah katakan, nggak jamaah salat. Kan maksiat juga itu. Tapi munculnya karena disebabkan keinginan yang berlebih tadi, maka masih dalam batas-batas mungkin diampuni oleh Allah. Begitu juga syahwat kita terhadap yang lain-lain. Syahwat kita terhadap harta, syahwat kita terhadap tahta, terhadap wanita, terhadap Toyota, terhadap Jakarta misalnya, itu sama pokoknya kalau munculnya dari keinginan saja. Biasanya sesuatu yang kita lakukan yang didasari karena keinginan itu, begitu sudah terpenuhi, udah kita tinggalkan. Begitu biasanya. Makan misalnya pengen, begitu udah kenyang, udah selesai. Tetapi lanjutannya, kullu maksiatin nasi'atun an kibrin, seluruh aktivitas atau perbuatan yang dianggap melanggar aturan disebabkan karena kesombongan, dakwal fadli, menganggap lebih utama, lebih hebat dibanding dengan yang lain, fa innahu la yurja hufranuha, maka itu yang tidak mendapatkan ampunan. Kita tahu hadirin bahwa terlemparnya iblis dari surga itu karena kibrun, karena kesombongan. Saya dapat kisah dari Pak Quraisy Shihab, beliau bercerita begini. Dulu berarti dulu banget ya Ustaz Majid. Allah menciptakan malaikat dari nur. Hebat, dari nur, karena nur itu dirinya bercahaya dan menerangi pihak lain, nggak terbakar itu nur. Lalu Allah ciptakan makhluk yang kedua, jin. Jin itu dari nar, dirinya terbakar meskipun menerangi tapi dirinya terbakar. Nah, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, antara malaikat sama jin itu CS-an, makanya saling berlomba-lomba untuk ibadah kepada Allah. Karena memang Allah tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Nggak ada persoalan. Nah, sejarah atau dalam perjalanannya ada oknum jin, saya katakan oknum karena satu itu, yang kualitas ibadahnya itu hampir mendekati kualitas ibadah malaikat. Lalu dia mengajukan proposal kepada Allah untuk dimasukkan golongan malaikat. Singkat cerita, proposalnya diterima, maka masuklah dia golongan malaikat. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah berfirman, wa il qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Al-Baqarah ayat 134. Ya, ketika Allah berfirman, qulna itu Allah berfirman lil malaikati, kepada malaikat dan yang masuk golongan malaikat tadi, oknum jin tadi itu, usjudu, sujudlah. Sujud di sini artinya bukan menyembah tapi hormat. Li adama, kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka semuanya malaikat sujud illa iblis. Nah, siapa iblis itu? Tadi oknum jin yang masuk pada golongan malaikat, karena kualitas ibadahnya itu mendekati kualitas ibadahnya para malaikat. Jadi iblis ketika belum jadi iblis tadi itu di dalam literatur agama itu disebut sebagai burung meraknya ya jin, artinya dia sangat dekat dengan Allah, sangat dekat dengan Allah. Persoalan muncul ketika dia menyombongkan diri tadi. Jadi ketika fasajadu, semuanya hormat, illa iblis, kecuali iblis. Kemudian Allah tanya kepada iblis, ma mana'aka antas juda lima halaqtu biyadai. Wahai jin tadi itu ya, apa yang menghalangi kamu untuk tidak hormat kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apa dia jawab? Ana khairum minhu,
ana khairum minhu. Di sini mulanya. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Logikanya kan api bisa membakar tanah. Jadi seandainya iblis tidak termakan oleh omongannya sendiri, Al-Fakir sering sampaikan itu, boleh jadi dia menjadi urutan kedua yang masuk surga setelah para nabi. Kenapa? Usianya paling panjang. Dia nggak mati. Iblis itu nggak mati. Kan saat itu kemudian dia berjanji akan menggoda seluruh anak Adam. Andirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan matiku sampai di hari dibangkitkannya sampai hari kiamat nanti. Kemudian Allah jawab fa innaka minal mundorin. Kenapa? Dunia itu bagi Allah nggak penting. Maka ketika iblis minta dipanjangkan umurnya, kasih langsung. Fa innaka minal mundorin. Jadi iblis itu hanya satu. Siapa? Yaitu tadi oknum jin yang kemudian masuk golongan malaikat, lalu karena kesombongannya dia dilempar oleh Allah dari surga, tapi dia umurnya panjang. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, pengikut-pengikutnya ini banyak. Pengikut-pengikutnya ini ada yang minal jinnati, ada yang wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, pengikut-pengikutnya ini yang disebut dengan setan. Jadi setan itu lebih pada sifat, bukan wujud, lebih pada sifat. Nah, di dalam diri manusia itu, kata para penceramah, terutama yang sering saya dengarkan, kata Kiai Haji Anwar Zahid, itu ada dua potensi. Satu potensi malaikat, yang kedua potensi iblis. Maka kalau manusia itu hebat, bagus, baik, dia bisa melebihi malaikat. Sebaliknya kalau manusia itu dominan di dalam tubuhnya itu sifat-sifat iblisan tadi, dia bisa lebih jelek daripada binatang, daripada setan itu sendiri. Banyak kasus kan, sejahat-jahatnya harimau nggak mungkin ini anaknya sendiri kan. Banyaklah cerita-cerita seperti itu, apalagi punya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Nah, kembali ke kitab ini, bahwa keinginan yang ditimbulkan oleh syahwat, dosa yang dilakukan karena keinginan masih dalam batas-batas mendapatkan ampunan. Kita tentu berharap mudah-mudahan perbuatan yang selama ini kita lakukan yang dianggap menyimpang dari aturan agama itu munculnya karena syahwat, karena keinginan, bukan karena kesombongan. Karena kalau kesombongan tadi tidak diampuni. Lianna maksiata iblis karena asluha, karena maksiatnya iblis itu asalnya minal kibri, dari kesombongan. Yazumu annahu khairun min sayyidina Adam, dia menduga bahwa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam. Wali anna zallata sayyidina Adam, dan sesungguhnya tergelincirnya Nabi Adam alaihi salam karena asluha minas syahwat. Ini dasarnya. Jadi sama-sama terlempar dari surga. Iblis terlempar dari surga, Nabi Adam juga terlempar dari surga. Bedanya, terlemparnya iblis dari surga karena kesombongannya tadi, sementara terlemparnya Nabi Adam dari surga karena syahwat, yaitu bisa babistiyakihi, karena keinginannya Nabi Adam ira dzauqi samarati syajarati syahwati al-manhiyi anha, untuk merasakan, dzauq itu merasakan, samarati syajarati syahwati, buah dari pohon yang memang menarik, tapi al-manhi anha, tapi itu dilarang. Karena kan dalam Al-Quran itu lanjutan dari ayat yang 134 tadi, kemudian Allah berfirman, uskun anta wa zaujukal jannata, wahai Adam, tinggallah engkau, anta sampai dikuatkan dengan kalimat anta itu, uskun anta wa zaujuka, dan istrimu, al jannata, di surga ini, wakula, dan makanlah kamu Adam dan istrimu, minha, dari surga, wakula minha rohodan, terus itu mas, sebagai makanan yang segar, mana aja yang kamu suka itu. Wala taqrabu hadhihi sajarata, tapi jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minadz zalimin, kalau engkau dekati, mendekat dalam arti memetik buahnya, fatakuna minadz zalimin, maka engkau akan menjadi hamba yang zolim.
Tapi sekali lagi bahwa terlemparnya Nabi Adam, dolimnya Nabi Adam karena keinginan. Nah, kemudian tadi Al-Fakir sampaikan bahwa kok belum datang juga tadi? Jangan nggak datang ini. Alasannya mantelnya ketinggalan sama mertua. Ustaz Maulana gimana ceritanya? Mantelnya ketinggalan sama mertua, untung bukan istri yang ketinggalan. Jadi apa? Ada kata mungkar, ada kata fahsya gitu ya. Jadi sholat itu kalau kita lakukan dengan baik, dengan memenuhi syarat rukunnya, insya Allah sholat itu akan berdampak. Dampaknya apa? Tanha anil fahsyai wal mungkar, akan mencegah orang yang melakukannya itu dari fahsya, perbuatan keji, wal mungkar, dan kemungkaran. Nah, apa perbuatan fahsya itu? Ini hampir sama dengan yang di sini tadi. Perbuatan fahsya adalah perbuatan jelek yang disebabkan karena syahwat. Karena syahwat. Sementara kalau mungkar adalah perbuatan jelek yang disebabkan karena hubbud dunya. Ini saya dapat tafsiran dari Al-Mahfurlah Kiai Haji Hasim Muzadi. Jadi fahsya itu ya perbuatan tidak baik, melanggar aturan agama dan juga aturan negara. Pokoknya perbuatan yang melanggar, itu keji namanya. Nah, itu munculnya dari mana? Dari keinginan terhadap apa? Keinginan perut lah pokoknya. Itu biasanya begitu. Nah, sementara ini banyak ini kan bisa kemudian tidak bangun pada saat waktu sholat, kemudian tidak bisa ikut hadir di majelis taklim, ya, tidak bisa amar ma'ruf dan sebagainya kan, karena sudah ini oleh perutnya. Makanya namanya kalau di pondok itu disebut dengan Abdul Butun, hamba perut maksudnya. Nah, sementara kalau mungkar ini disebabkan karena hubbud dunya, cinta dunia yang berlebihan, sehingga sampai melupakan fungsi sosial harta, bahwa kita lupa ada di situ hak anak yatim, hak fakir miskin, hak orang-orang yang lemah dan seterusnya gitu. Kalau misalkan tidak mau memberi, berarti kan dia menahan hak orang lain, disebabkan pasti karena hubbud dunya. Kan kalau cinta dunia itu ya jangan sampai ya pokoknya kayak gitu dah. Insya Allah semuanya udah tahu lah. Jadi jangan sampai ke orang lain gitu. Pokoknya udah sampai akhirnya. Saya punya cerita itu. Di situ dulu di Kebumen ada pengusaha bus Merdeka gitu. Itu nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Iya masih ada. Itu ceritanya katanya, dia kalau sakit itu sampai mau ke dokter aja sayang. Yang dimakan itu nasi yang kemarin. Orang kaya, jadi dia hanya ngitung menumpuk kaya, tetapi tidak bisa menikmati. Sampai seperti itu kan, tidak bisa menikmati. Nah itu kalau seperti itu, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya aja nggak boleh kan. Itu yang hubbud dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Sambil nunggu tambah satu lagi tadi ya. Siap. Wal maqalatul asyiratuh. Nah yang ke-10 nih. An ba'di zuhad, dari sebagian ahli zuhud. Ahli zuhud itu siapa? Wahum alladzina taqarrud dunya. Mereka yang menganggap remeh dunia. Jadi kaya itu boleh, bahkan harus, karena kata Nabi juga disebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'mid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu jauh lebih disenangi oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat apanya? Ya kuat semuanya. Kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat imannya. Ya pokoknya kuat segala-galanya. Daripada orang mukmin yang lemah. Lemah apanya? Lemah segalanya. Lemah semuanya, imannya lemah, ekonominya lemah, imannya lemah,
kemudian penguasaan terhadap bahasa yang dikuasai mereka juga lemah. Pokoknya semuanya lemah lah. Nah, orang mukmin yang ekonominya kuat itu juga lebih disayangkan daripada yang ekonominya lemah. Nah, yang nggak boleh itu menghamba kepada harta. Nah, orang-orang zuhud itu dia kaya raya, tapi dia tidak terpedaya oleh kemewahan dunia. Jadi kita lihat aja itu para kiai, para yang menjadi panutan kita lah. Mobilnya mewah ganti-ganti lagi. Tapi dia nggak pernah menikmati, artinya nggak pernah kesengsem gitu loh. Yuk, hari ini Fortuner, besok Pajero, besoknya lagi Ferrari, besoknya pokoknya ganti-ganti gitu. Tapi nggak pernah menikmati gitu. Yang lebih menikmati kadang-kadang drivernya malahan gitu. Dia nggak pernah ngelapin mobilnya lah gitu kan, nggak merasa memiliki. Ya kayak tukang parkir itulah kira-kira. Itu orang-orang yang zuhud. Jadi zuhud itu bukan miskin, tidak. Zuhud itu boleh jadi lebih kaya daripada yang tidak zuhud gitu. Tetapi dia tidak sampai kesengsem lah pokoknya. Jadi kalau di dalam definisinya itu disebut kondisi mental yang tidak terpedaya oleh kemewahan dunia. Itu zuhud. Jadi yang zuhud itu bukan harus pecinya yang dari hitam warnanya berubah menjadi merah, bukan yang sarung yang lurus kemudian ngeper sampai, bukan itu yang zuhud itu mah males kalau begitu. Ya, hum alladzina taqad dunya walam yubalu biha, yang enggak peduli dengan dunia. Bal akhadhu minha qadra daruratim, mereka ngambil sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Apa kata beliau? Man aznaba dzamban, siapa yang melakukan dosa, ayatahammalahu wa huwa yadhaku, tapi dia tertawa. Ay wal halu annahu yafrahu bitahammuli. Kan ada orang yang berbuat dosa tapi tertawa. Ada yang seperti itu. Loh, nyapa ora puasa. Laki-laki ditanya kenapa enggak puasa? Lagi halangan. Ini kan jadi enggak merasa berdosa gitu. Kenapa enggak sholat? Lagi halangan, lagi gitu aja. Ya, apa mencret apa menstruasi gitu kan. Nah, malas tuh yang gitu. Nah, itu sama dengan ada seorang hamba ketika dibangunkan oleh khalifah, kemudian dia memeluk gitu, kaget lalu memeluk, lalu ditegur, loh, kok begitu perbuatan kamu? Maaf khalifah, saya pikir permaisurinya, kan lebih kurang ajar gitu. Jadi ketika refleks itu dibangunkan sama khalifah tidur di halaman istana gitu, kemudian begitu dibangunkan ada kisahnya itu. Pada saat Khalifah Harun al-Rasyid, dia langsung memeluk khalifah gitu. Loh, kok begini perbuatan kamu, kenapa? Maaf khalifah, saya pikir permaisuri, lebih kurang ajar lagi gitu. Jadi alasannya lebih besar dosanya daripada perbuatannya gitu. Kalau misalkan dia begitu ngerangkul khalifah, oh ya maaf khalifah, gitu kan udah selesai. Tapi dia malah bilang, saya pikir permaisuri, kurang ajar lagi. Sama dengan yang tadi itu kan, udah nggak sholat, udah nggak bisa, udah. Ya, tapi ketika dia mengatakan lagi, kan bangga, seolah-olah tidak merasa bersalah. Ini yang dimaksudkan di situ. Walhalu annahu yafrahu bitahammuli fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki, maka Allah nanti akan memasukkan dia ke dalam neraka wa huwa yabki, dia dalam keadaan menangis. Meskipun kalau kita dapat kisah dari Gus Baha itu kan ada dua orang dipanggil dari neraka. Hambaku sini. Dua orang. Kok ke sana sih? Pokoknya ke sini ya. Dipanggil sama Allah. Kamu kok bisa di neraka, kenapa sih? Dulu saya mengabaikan perintahmu ya Allah. Lalu oh gitu ya. Dia kan udah seneng banget, dikira dia mau dimasukkan ke dalam surga. Enggak taunya, ya udah kalau begitu kamu ke neraka lagi. Lah, dia kenceng banget ke neraka itu. Larinya kenceng gitu. Lalu dipanggil sama Allah gitu. Sini. Kenapa kamu kok larinya cepet banget gitu? Iya ya Allah, dulu waktu saya diperintah di dunia, saya mengabaikan. Sekarang ketika engkau perintahkan, aku cepat melaksanakannya. Oh ya udah kalau gitu kamu masuk surga. Lalu yang kedua, begitu disuruh kembali lagi ke neraka, yaudah kamu ke neraka banget, ke neraka kembali lagi. Dia jalannya ogah-ogahan, gontai gitu, malas gitu.
Panggil lagi sama, sini kamu, kenapa kamu malas? Saya pikir tadi waktu dipanggil saya udah girang banget suruh masuk ke surga, girang sebentar lagi malas banget ya Allah. Akhirnya suruh masuk lagi ke surga. Kalau melihat gambaran-gambaran seperti ini, yang kita lihat jangan gampangnya, tetapi begitu luasnya rahmat Allah. Ya banyaklah kisah-kisah seperti itu kan, bagaimana seorang pelacur memberi minum anjing kemudian masuk surga, tapi bagaimana orang ahli ibadah nyiksa kucing kemudian, yaitu kita lihat zalim sama rahmat Allah kan seperti itu. Jangan kemudian lihat gampangnya, kalau itu yang terjadi nanti itu akan balik menipu diri kita sendiri. Ini ada informasi di rumah berarti. Wah, jadi tunggu sampai kapan ya nggak datang. Ya karena ini di tengah, Al-Fakir lanjutkan ya. Li'anna haqqahu ayyandama wa yastaghfirullah ta'ala lidzalik. Mestinya kalau orang dosa itu kan menyesal dan beristighfar, tapi ketika tertawa gitu kan gede banget malaikat ini. Wa man ata'a wa huwa yabki, tapi sebenarnya ada orang yang taat tapi dia masih bisa menangis. Hayan minallahi ta'ala, karena malu kepada Allah, wa khaufan minhu, takut kalau tidak diterima ibadahnya. Ala taksiri, karena di saat tidak melaksanakan ibadah itu masih merasa kurang, mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang memenuhi hak-haknya sholat dan sebagainya. Fitil kato'ah fa innallaha ta'ala, maka jawabannya Allah ta'ala yudkhiluhul jannah, akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi berbanding terbalik kan ya. Jadi yang tadi udah melanggar masih bisa ketawa, itu kan malaikat gede banget yang untung belum waktunya, kalau udah waktunya aja itu kan kira-kira seperti itu gitu. Sementara yang rajin beribadah aja masih menangis, takut kalau ibadahnya tidak diterima. Nah kalau yang pertama tadi Allah akan memasukkannya dia sendiri dalam keadaan menangis. Nah yang kedua tadi Allah akan memasukkan surga dia sendiri dalam keadaan tertawa. Yafrahu ghayatal farah, dia senang dan bergembira sekali liqusuli matlubihi, karena hasil maksudnya wa huwa afwullahi ta'ala. Apa maksudnya? Yaitu diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ada makalah ke kita yang sering saya ingat Kiai sering dibaca oleh almarhum Al-Mahfudlah Kiai Haji Usman Yusuf. Ada sih di dalam syair itu. Kata beliau yang sering menutup dalam ceramahnya begitu. Waladat ka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yathakuna sururo fajhad li nafsika hatta idza bakau yauma mautika. Terjemahnya begini, wahai anak Adam, ibumu telah melahirkanmu dalam keadaan menangis, ya kan? Kita semua waktu kita lahir kita menangis. Wanas wahula kait aku nasuro, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita waktu itu semua tertawa riang gembira. Kenapa? Menangis. Coba kalau lahir diam aja, nggak bisa ketawa, itu yang nungguin, kan begitu kan? Karena menangis tanda sehat. Bayi menangis tanda sehat. Bayi lahir tidak menangis mencurigakan. Jangan-jangan seperti itu. Nah, karena ketika kita lahir ke dunia ini dalam keadaan menangis dan orang lain tertawa, kata syair tadi lanjutnya, fajhad li nafsika hatta idza bakau yauma mautika. Maka dibalik, ayo kita berlomba-lomba mengabdi, menghamba, berbuat kebaikan di hadapan Allah dan manusia sesama, hingga nanti pada saatnya gantian, kita yang pergi meninggalkan mereka tersenyum, sementara mereka yang kita tinggalkan menangis. Jangan lahir ke dunia kita menangis, meninggalkan dunia kita juga menangis. Naudzubillah min dzalik. Jangan ketika kita sambut lahir di dunia orang lain pada tertawa, kemudian ketika kita pergi meninggalkan dunia juga mereka tertawa. Jangan, naudzubillah min dzalik. Tapi dibalik, kita lahir menangis, orang lain tertawa, kita pergi meninggalkan dunia tertawa, senyum, sementara orang lain menangis. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Tadi tidak ada rotan akar pun jadi dalam rangka mengisi kuliah subuh yang mestinya diisi oleh guru kita Ustadz Ahmad Ridwan, dan insya Allah di lain kesempatan nanti bisa juga kita hadirkan di tempat ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.